Sekarang lagi gencar-gencarnya orang akan bangga kalau punya anak hafal Quran. Hati-hati. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29, Abwabul Khairi wa Masalikul Huda. Beberapa pintu kebaikan dan jalan petunjuk. Agama itu teori. Agama itu sarana. Agama bukan tujuan, nanti begitu. Tapi tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini diceritakan tuh gampang, diucapkan tuh gampang. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Agama itu tergantung pemahamannya. Kalau kita orang awam yang tidak paham rumus-rumus agama yang termaktub dalam Al-Quran atau As-Sunnah, karena memang kita jaraknya sudah sangat jauh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengikuti urutan-urutan siapa yang memberi pemahaman kepada kita, yang kemudian disebut dengan guru. Yang sekarang jadi rame, orang mencari ilmu itu harus punya jalan, bahasa Arabnya sanad, punya guru. Guru itu yang hidup, bukan YouTube ya. Guru itu sekarang bukan sekedar YouTube, tapi harus ada Yunah, ada Yutun, ada YouTube. Sebab kalau hanya YouTube itu barang mati. Nah sekarang itu orang paham agama banyak hijrah hanya pengaruh dari YouTube. Omongannya Yunah sama Yutun tidak dianggap. Maka Yunah Yutun itu bunyai yang pintar-pintar itu. Beberapa pintu kebajikan, mudah-mudahan nanti dengan dasar ini kita bisa menentukan. Karena lagi Al-Quran adalah alat petunjuk, hadis juga petunjuk. Mengambil pemahaman petunjuk sangat tergantung kemampuan kita dalam memahami itu. Banyak orang pinter baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Banyak orang tidak paham Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, bahkan jangan sampai apa, membaca itu tidak bisa, tetapi perilaku hidupnya tidak pernah berlawanan dengan Al-Quran, karena memang dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lagi gencar-gencarnya orang akan bangga kalau punya anak hafal Quran. Hati-hati, sebab nanti orang bisa terselip bangga dengan Al-Quran, lupa sama Allah Subhanahu, bisa jadi. Nah itulah nanti. Jadi agama itu selembut itu. Sampai-sampai orang yang ahli sholat pun kemudian jangan kemudian membanggakan dengan sholatnya itu, karena sholat juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi sholat sebagai sarana yang diberikan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu. Sesederhana itu agama sebenarnya. Dan semua orang bisa sesuai pahamnya masing-masing. Cuman kadang-kadang kita terus didoktrin, oh kamu kalau tidak sholat tidak masuk surga. Itu. Nah itu bahasa dari mana? Nah, An Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu salah satu sahabat Rasul yang sangat cerdas. Radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Qultu, saya bertanya ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni, ceritakan kepadaku bi amalin suatu perbuatan. Yudhiluni yang menyebabkan perbuatan itu memasukkanku al jannata pada surga. Wa yubaiduni dan menjauhkanku anin nari dari siksa api neraka." Qala, Rasulullah menjawab, "Laqad sa'alta an adimin." Wahai Mu'ad, laqad sa'alta, sungguh kau telah bertanya an adimin, dari sesuatu yang sangat besar. Jadi pertanyaannya singkat, jawabannya yang luar biasa nanti gitu.
Orang kalau cerdas itu kan ngomongnya sedikit, maknanya panjang. Kalau pelawak ngomongnya panjang, maknanya tidak ada. Jadi ciri-cirinya orang yang banyak ilmu itu biasanya terus banyak diem. Nah, orang yang air beriak tanda tak dalam. Tong kalau gelodang-gelodong kosong berarti gitu lah ya. Jadi itu hanya peribahasa. Nah, pertanyaannya singkat, Rasulullah sampai kagum. Kamu menanyakan sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya sesuatu itu akan menjadi mudah. Alaman atas orang-orang yang yassarahu, yang dimudahkan Allah Ta'ala alaih, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dimudahkan. Kita hidup jangan mencari mudah. Jangan memudahkan hidup kita, tidak bisa kita memudahkan hidup, tidak bisa. Yang memudahkan hidup itu Allah Subhanahu. Nah gitu. Cuman kadang-kadang karena ilmu modern, hidup kita atur dengan teori-teori ilmu pengetahuan, terus tanpa sadar kita lupa sama Allah. Gitu. Jadi agama itu bukan terus Allah Subhanallah, bukan itu. Agama itu sebuah kesadaran bahwa kehidupan kita itu sangat bergantung kepada zat yang punya agama itu sendiri. Sekarang kan kita lagi perang agama. Perang agama. Banyak pastor masuk Islam, banyak ustadz masuk pastor. Bolak-balik. Terus berdebat sendiri-sendiri. Mengaku paling benar sendiri. Ini kalau teori agama saya boleh menyimpulkan, itu mereka yang tersesat, ya mereka-mereka itu akhirnya. Karena apa? Mengeklaim agama sudah menjadi miliknya. Dikira kalau sudah masuk Islam terus jadi mubalek terus pasti surga, belum tentu. Itulah. Saya sering ngomong, walaupun saya di depan belum tentu saya masuk surga duluan. Cuma saya juga tidak mau kalau masuk neraka besoknya, gitu. Itu kan klaim saya sendiri, gitu loh. Tapi agama memberikan kebebasan dan kecerahan kepada kita untuk memiliki hak. Di sini disebutkan, ya Rasul, berikan aku pembelajaran, tunjukkan perbuatan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menyebabkan aku jauh atau terhindar dari siksa neraka. Hadis ini kalau disambungkan dengan hadis ini bertentangan. Sadidu wa qoribu i'lamu layat hulannakum layat hulanna ahadakum amalakum al jannah, kata Rasulullah. Kuatkan tali persaudaraanmu, ya. Sadidu itu kokohkan tali persaudaraan kemanusiaanmu. Wa qoribu, dan dekatkan rasa kemanusiaan. Ketahuilah bahwa bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga. Hadis ini jarang disampaikan. Hari ini jarang disampaikan karena berlawanan. Al-Quran menyatakan manusia itu akan memperoleh balasan sesuai dengan amalnya. Jadi kalau dipotong-potong satu ayat, satu hadis, orang kan berlawanan terus. Yang satu pedoman ini kalau tidak berbuat tidak akan hasil apa-apa. Yang satu ngomong, aku ini berbuat tidak berbuat apa kata Allah. Kan terjadi tadi sekarang. Terjadi. Makanya para ustadz, para mubalek selalu berbeda pendapat. Karena memang pengetahuannya juga berbeda. Itu. Makanya kemudian jangan orang yang saudara kita yang memahami, jangan berpedoman kepada kiai siapa, pada ulama siapa, pada madhab siapa, tapi langsung pedoman pada Quran dan hadis. Kan saking jengkel gak bisa memahami satu persatu itu tadi, gitu loh. Kita tidak bisa memahami Quran hadis langsung, itu tidak bisa, tidak bisa. Tetapi apa yang saya sampaikan itu bukan kalian telan mentah-mentah terpercaya saya, kualat nanti itu. Ini sebagai bahan pertimbangan. Oh, ya tadi ngomong kok begini, aku bisa begini. Nanti Allah kasih hidayah itu, gitu. Allah kasih.